Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk untuk bermajlis ilmu walaupun lewat streaming media Jabal Uhud. Biasa kita mengkaji tentang Al-Qasas wal Quran. Di pagi hari ini kita akan membahas persoalan khusus karena ada beberapa orang-orang atau sebagian manusia yang bicara di YouTube dan menjadi viral, di mana mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut ke depan bahwa bumi akan mengalami kemarau panjang dan ekstrim, bahkan dampaknya akan mengalami kelaparan yang bukan hanya melanda satu negara, bahkan satu dunia. Kemudian muncullah prediksi bahwa kemarau panjang itu adalah pertanda dari muqaddimah akan munculnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sebuah pertanyaan, apakah betul BMKG mengeluarkan pengumuman kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut, artinya dari tahun 2020 sampai 2023, ataukah ini hanya sekedar berita hoax yang semalam sudah kita kaji bahayanya menyebarkan berita hoax. Sebenarnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di berbagai macam artikel, karena juga mereka juga mengutip dari artikel yang ada di Google tentunya, atau berita-berita dari makalah-makalah yang tersebar di media, maka kita tahu bahwa informasi tentang akan adanya cuaca ekstrim ini sudah ada sejak dulu. Sejak tahun 2017 itu sudah ada. Kemudian terulang lagi tahun 2018 dan sekarang terulang lagi dari 2019, bahkan diprediksi 2020 sampai 2023 berita ini dimuat lagi. Ya, kita katakan bahwa kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau badan yang memang mereka betul-betul meneliti tentang masalah cuaca, dalam hal di BMKG sendiri membantah bahwa tidak ada kekeringan, boleh jadi cuaca panas, apalagi sampai kelaparan, apalagi sampai dikait-kaitkan dengan Dajjal, tentu prediksi ini melampaui batas. Karena bagaimanapun bicara tentang sesuatu, haruslah yang bicara itu adalah orang yang di bidangnya. Anda bicara kesehatan, Anda harus jadi seorang dokter. Anda bicara cuaca, Anda harus punya ilmu tentang masalah itu, bahkan sudah ada badannya. Kenapa tiba-tiba muncul orang yang tidak pakar ini, tidak pakar itu, kemudian masuk ke wilayah orang lain? Ikhwatu fiddin, memberikan sebuah kabar yang salah adalah perkara dusta, dan perkara ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ingat, orang yang menyebarkan berita yang tidak benar sampai kemudian dikonsumsi manusia dan membuat khawatir sebagian manusia, atau boleh dikata hampir semua manusia,
kemudian tidak terjadi, maka Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia dirugikan gara-gara Anda. Bukankah Rasul yang mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman? Tidak boleh seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lainnya. Bahkan rupanya keluar bantahan dari BMKG, tidak benar berita itu, apalagi sampai dikait-kaitkan dengan Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terlebih ikhwatu fillah kalau kita bahas secara ilmiah. Secara ilmiah ya, bahwa isu ini kemudian dikait-kaitkan juga dengan munculnya dukhan yang akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Artinya ini sudah hampir melewati hampir 1 minggu, berarti tinggal 1 minggu lagi kan kita, dan 6 hari. Bahkan kemudian akan jatuh bintang berekor yang katanya besarnya mungkin 20 kali lipat lapangan bola, yang akan menghantam bumi, yang kemudian akan memunculkan ledakan. Dari ledakan itu akan memunculkan asap, dan asap itu akan membungkus dunia selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, apa enggak ngeri? Ya. Mulai daripada prediksi kekeringan 3 tahun, kelaparan, akan muncul dukhan yang akan meliputi dunia 40 hari 40 malam, kemudian teknologi akan dihilangkan dan dimusnahkan. Kemudian ajakan untuk hijrah ke lereng-lereng bukit, kemudian ke Mekah untuk berbaiat, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, karena ini sudah masuknya ranah tanda-tanda kiamat besar, bukan tanda-tanda kiamat kecil lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa hadis yang redaksinya berbeda. Saya contohkan. Hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa awal asratis saati narun takhruju minal masyriq ilal maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa awal tanda-tanda kiamat besar dimulai daripada api. Yang api ini mengarah dari arah timur menuju barat. Berarti dalam hadis Bukhari ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, tanda-tanda yang pertama kali tanda-tanda kiamat besar itu apa? Api dulu, menurut redaksi yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian dalam Sahih Muslim lain pula. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan awwalu ayatin khurujan, awwalu ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Bahwa yang pertama kali akan muncul dari tanda-tanda kiamat besar adalah justru terbitnya matahari dari arah barat. Lihat, hadis Bukhari mengatakan api dulu, hadis Muslim mengatakan terbit matahari dulu. Bahkan ada sebagian redaksi hadis mengatakan bahwa awal yang pertama kali muncul adalah Dajjal. Dan ada redaksi yang lain dari hadis Hudzaifah adalah dukhan. Lihat, di sini saja sudah terjadi polemik secara lafaz hadis. Ada yang mengatakan tanda-tanda yang pertama itu dalam hadis Bukhari api dulu yang keluar. Dalam hadis Muslim terbitnya matahari dari arah barat. Dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, justru Dajjal dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Adanya redaksi yang berbeda-beda, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian tanda-tanda alamat besar ini menjadi sebuah hal yang gaib, tidak bisa ditentukan secara pasti. Dan itu berdasarkan nas Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-A'raf ayat 187, mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan terjadi kiamat. Katakan ya Muhammad, pengetahuan tentang terjadi kiamat itu ada di sisi Rabbku. Ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha, tidak ada yang tahu kapan waktunya illahu kecuali Allah. Lihat Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, apa kata beliau? Was-sababu fi ikhfa'i sa'ati 'anil ibadi annahum idza lam ya'lamu mata takun kanu ala hadari minha fayakunu dzalika ad'a ila ta'ati wa ajzar 'anil ma'siyati. Adapun sebab dia rahasiakan tentang kapan terjadi hari kiamat kepada hamba-hamba Allah ini. Kemudian beliau mengatakan annahum idza lam ya'lamu, sebab kalau mereka tidak tahu kapan terjadi kiamat, kalau mereka sampai tidak tahu kapan terjadi kiamat, maka hal itu akan lebih mengundang seorang hamba untuk senantiasa melakukan ketaatan dan akan merangsang seorang hamba menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Justru itu kenapa dirahasiakan. Jadi kenapa tanda-tanda kiamat besar dirahasiakan? Sebagaimana juga kiamat dirahasiakan, supaya kita persiapan. Dan Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Pertanyaannya, lalu bagaimana pandangan para ulama ketika menggabungkan beberapa riwayat yang secara zahir terdapat kontradiktif di sini? Ada yang mengatakan api dulu, ada yang mengatakan terbit matahari dari arah barat, ada yang mengatakan dajjal, ada yang mengatakan dukhan. Saya akan mengutip perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam ceramah beliau mengatakan bahwa kalau bicara tentang api yang keluar yang akan menggiring manusia dari timur sampai ke barat, kemudian dikumpulkan di Syam, dan itulah tempat berkumpulnya manusia satu dunia di akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Kata beliau bahwa api itu adalah tanda yang pertama lihusulis sa'ati al-kubra. Maknanya itu tanda yang pertama di mana muqaddimah kiamat besar akan berlaku. Jadi kalau sudah ada api, berarti setelahnya kiamat besar. Sudah tidak ada cerita. Berarti itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah-surah dalam juz amma yang bicara tentang kiamat. Idzas sama'un syaqqat. Kemudian juga idzas sama'un syaqqat. Kemudian wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bi'tharat, dan begitu seterusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berarti kalau sudah keluar api ini, setelahnya kiamat habis. Sudah tidak ada lagi kehidupan. Itu maksudnya adalah awal yang dimaksud Rasul, bahwa awal tanda-tanda kiamat besar api yang akan mengarah dari timur ke barat, maksudnya adalah awal dari kehancuran alam semesta ini, bukan awal dari tanda-tanda kiamat besar. Satu. Yang kedua, adapun hadis Muslim yang mengatakan bahwa awal terjadinya kiamat itu dimulai dari tulu'us syamsi min maghribiha. Tulu'us syamsi min maghribiha maksudnya adalah, kata beliau di sini, awal terjadinya perubahan secara total. Awal terjadinya perubahan secara total yang terjadi di langit. Yang terjadi di langit,
maka dimulai daripada munculnya matahari dari arah barat. Adapun dalam sebagian hadis yang mengatakan bahwa awal yang pertama kali adalah Dajjal, maka itu awal dari perubahan secara total yang terjadi di bumi. Berarti di sini kalau kita simpulkan ada 3 perkara. 1, kejadian yang akan merubah bumi. 2, kejadian yang akan merubah langit. 3, kejadian yang akan menghancurkan alam semesta. Yang pertama, kejadian yang akan merubah bumi dimulai dari munculnya Dajjal. Yang kedua, kejadian yang akan merubah langit dimulai daripada terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, kejadian setelah itu kiamat besar, maka dimulai dengan nar takhruju minal masyriq ilal maghrib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah apa yang dikatakan oleh beliau Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini persis seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ketika dia menggabungkan beberapa riwayat, apa kata beliau? Beliau mengatakan anna awwaliyata dajjali wa awwaliyata tulu'i syamsi min maghribiha faqala alladhi yatarajjah min majmu'il akhbari anna khuruj ad-dajjali awwalul ayatil idham al-mu'dhinah bi taghayyuril ahwalil ammati fi mu'dhamil ardi wa yantahi dhalika bi mauti Isa ibn Maryam wa anna tulu'u syamsi min maghribiha huwa awwalul ayatil idham al-mu'dhinah bi taghayyuri ahwalil alam al-ulwi wa yantahi dhalika bi qiyamis saati wa la'alla khurujud dabbati yaqa'u fi dhalikal yawm alladhi tatlu'u fihi syamsu minal maghrib. Bagus sekali perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan bahwa permulaan kemunculan Dajjal dan permulaan terbitnya matahari dari arah barat, beliau mengatakan apa? Yang kuat menurut saya, alladhi yatarajjah, yang kuat menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala secara tertib berdasarkan majmu'ul akhbar, dengan dikumpulkannya banyak riwayat, kata beliau bahwa keluarnya Dajjal adalah awal dari tanda-tanda besar yang mengiklankan akan terjadi perubahan secara total hampir di seluruh dunia, di seluruh bumi maksudnya. Adapun berhentinya sampai dengan meninggalnya Isa bin Maryam. Ya, jadi kejadian bumi yang akan merubah peristiwa bumi itu pertama Dajjal dan diakhiri dengan Isa bin Maryam. Dan secara tertib tanda-tanda kiamat besar yang jelas-jelas nasnya tidak ada khilaf ulama, ya. Maksudnya ulama tidak ada khilaf sama sekali karena sudah ada nas dari hadis Nabi SAW secara tertib hanya 3. Pertama munculnya Dajjal, setelah itu kemudian turunnya Isa bin Maryam, setelah itu kemudian munculnya Yajuj dan Ma'juj. Ini memang tertib disebutkan dari Nabi. Adapun selain yang 3 ini dari tanda-tanda kiamat besar yang 10 itu, maka semua diperselisihkan para ulama, mana yang dulu, mana yang belakang, mana yang tengah. Dan itu kembali kepada ijtihad para ulama, ya. Maka beliau mengatakan bahwa adapun tanda-tanda munculnya Dajjal adalah tanda-tanda yang pertama yang besar yang diiklankan akan merubah keberadaan umumnya bumi dan akan diakhiri dengan kematian Isa bin Maryam. Adapun beliau mengatakan tulu'us syamsi minal maghrib, munculnya matahari dari arah barat, maka dia adalah awal tanda-tanda besar yang akan mengiklankan adanya perubahan alam yang ada di langit al-ulwi, yang ada di langit sana. Dan itu akan diakhiri dengan tegaknya hari kiamat. Adapun kata beliau keluarnya dabbah, binatang bumi dari perut bumi yang akan bisa bicara itu, maka itu terjadi beriringan dengan munculnya matahari dari arah barat. Jadi matahari muncul dulu, selang 1-2 hari ataupun 3 hari, kemudian muncullah binatang
yang keluar dari perut bumi. Pertanyaannya, ya, kenapa binatang yang keluar dari perut bumi ini dikait-kaitkan dengan peristiwa yang ada di langit? Bukankah dia muncul dari bumi? Berbeda dengan dukhan. Karena ada yang mengatakan bahwa dukhan itu, nanti saya jelaskan, itu muncul sebelum terbitnya matahari, ya. Karena ketika terbitnya matahari dari arah barat itu, manusia sudah tidak manfaat lagi keimanan mereka. Manfaatnya tidak apa di Allah yang mengatakan la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah sendiri mengatakan kan, au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari di mana iman seorang tidak manfaat, terutama bagi orang yang tidak pernah beriman atau pernah beriman tapi tidak pernah beramal kebaikan. Lah ketika itu manusia sudah tidak ada manfaat. Keluarnya Dajjal itu hanya memperkuat terbitnya matahari dari arah barat, karena tugasnya tidak seperti Dajjal merusak, tidak seperti Ya'juj dan Ma'juj. Tugasnya hanya stempel saja. Kamu mukmin, kamu kafir. Kamu mukmin, kamu kafir. Itu saja. Sehingga tidak bertentangan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun dukhan yang kemudian menjadi polemik hari ini, dukhan yang akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan, katanya, kita kan katanya saja, sebagian manusia ngomong seperti itu setelah terjadi ledakan yang hebat ketika ada meteor yang akan jatuh menghantam bumi, dan itu akan terjadi letupan hebat di pertengahan bulan Ramadan. Walaupun hadisnya sudah saya jelaskan, hadisnya tidak ada yang sahih, hadisnya maudhu, bahkan batil. Dan itu banyak dijelaskan para ulama, Imam Al-Uqaili, Imam Ibnu Jauzi, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, dan banyak para ulama yang mengatakan hadisnya palsu, tidak perlu dipercaya, ya. Karena letaknya dukhan sendiri itu dijelaskan. Kalau seandainya ikhwatu fiddin memuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ada orang yang kemudian meruntunkan tanda-tanda kiamat besar itu diawali daripada dukhan, kemudian setelah dukhan, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, kemudian munculnya binatang, baru kemudian Dajjal. Ada juga yang mengatakan seperti itu, walaupun secara logika tentu tidak diterima. Kenapa? Tidak mungkin terbit dukhan kemudian terbit matahari dari arah barat duluan, sementara di zaman Imam Mahdi itu waktunya jihad, ya. Hampir seluruh kehidupan Imam Mahdi itu jihad bersama Isa bin Maryam, membantai Dajjal, membunuh orang-orang kafir gitu ya. Jihad. Kalau seandainya dukhan kemudian terbit matahari dulu, terbit matahari ini sudah enggak diterima imannya, bagaimana mungkin kemudian Imam Mahdi melakukan jihad? Lah apa manfaatnya? Ya kan? Dari sini ma'asyiral muslimin dan muliakan Allah Azza wa Jalla, maka disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya ada pertama Al-Imam Al-Qurtubi ataupun Al-Imam Al-Mubarakfuri. Imam Mubarakfuri ma'ruf yang mensyarah kitab Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadiyah. Apa kata beliau? I'lam anna riwayati qad ikhtalafat fi tartibil ayatil ashri. Kata beliau, ketahuilah bahwa riwayat-riwayat banyak berselisih ketika menjelaskan tartib tanda-tanda yang 10. Walidha ikhtalafa ahlul ilmi fi tartibiha. Oleh karena itulah maka sebagian ulama berselisih tentang tartibnya. Faqad qil, dikatakan inna awwalal ayati dukhan thumma khurujud Dajjal. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama dukhan, baru Dajjal. Kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Dabbah, kemudian munculnya matahari dari arah barat. Ini pendapat Imam Al-Mubarakfuri, menukilkan sebagian orang mengatakan seperti itu. Kemudian dijelaskan dalam kitab Fathul Wadud. Dalam kitab Fathul Wadud juga dikatakan awal ayat al-khusufat. Ada yang mengatakan bahwa secara tartib yang pertama kali adalah terjadi gerhana dulu, khusufat. Ada yang mengatakan gempa dari arah timur, barat dan jazirah Arab. Walaupun dalam hal ini
Pengarang kitab Tuhfatul Wadud mengatakan, kalau saya pribadi wal aqrab fi mithli hadat tawakuf. Tawakuf saja. Tawakuf maksudnya tidak komentar, tidak menguatkan ini dan itu maksudnya. Wallahu a'lam, mana tahu mana satu yang duluan gitu maksudnya. Walaupun Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah, Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah mengatakan, yang pertama kali awalul ayati zuhurud dajjal, thumma nuzulu Isa, thumma khuruj Ya'juj wa Ma'juj ila akhir. Yang pertama kali dajjal bukan Tuhan, kata Imam Qurtubi. Kemudian baru bicara Isa bin Maryam, baru bicara Ya'juj dan Ma'juj, dan begitu seterusnya. Lah perkataan Imam Al-Qurtubi ini juga persis seperti yang dikatakan Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala. Bagus sekali perkataan Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, dan perkataan ini juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata beliau? Al-ayat amaratul lis-sa'ah imma ala qurbiha wa imma ala husuliha. Faminal awal ad-dajjal wa nuzulu Isa wa Ya'juj wa Ma'juj wal khasfu, wa minal thani ad-dukhanu wa tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati wan nar allati tahsurun nas ila mahsyarihim. Lihat di sini, kata Imam Thayyibi, dia mengatakan tanda-tanda kiamat itu ada dua. Maksudnya tanda-tanda kiamat besar. Pertama, tanda-tanda kiamat besar yang menunjukkan telah dekatnya hari kiamat, ya. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar bahwa bukan telah dekat lagi, akan terjadi kiamat besar. Jadi ada dua, menunjukkan telah dekatnya kiamat besar. Yang kedua, terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya kiamat besar, kata beliau, diawali Dajjal. Kemudian setelah itu turunnya Isa bin Maryam. Setelah itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu terjadi 3 gempa. Ini menunjukkan telah dekatnya kiamat besar. Adapun yang kedua, yang menunjukkan ala husuliha, bahwa akan terjadinya kiamat besar, sudah enggak dekat lagi, pasti terjadi lagi. Maka itu dimulai dari ad-dukhan. Kemudian setelah dukhan muncul, terbit matahari dari arah barat. Setelah terbit matahari muncul dari arah barat, kemudian muncul dabbah. Setelah dabbah itulah baru api yang akan menggiring manusia sampai ke tempat perkumpulan mereka di Syam. Disitulah la taqumus sa'ah ila ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali di atas keburukan manusia. Untuk sebelum saya tutup terakhir, saya akan sebutkan kisi-kisi sedikit, ya, secara singkat tentang tartib dari muqaddimah kiamat besar sampai terjadinya kiamat besar. Pertama, ya, terjadi perselisihan ketika meninggal seorang khalifah. Kemudian setelah itu terjadi peperangan yang akan memperebutkan pembendaharaan, dan tidak ada yang mampu, ya. Kemudian setelah itu keluarnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu gempa yang terjadi di Baida, yang kemudian menenggelamkan pasukan yang akan menyerang Imam Mahdi. Kemudian setelah itu berkumpulnya manusia berbaiat kepada Imam Mahdi. Kemudian setelah itu terjadi gencatan senjata antara orang Islam dengan orang-orang Nasrani Romawi. Kemudian setelah itu berperang melawan musuh-musuh di belakang mereka. Kemudian setelah itu orang-orang Nasrani Romawi akhirnya berkhianat. Berkhianat inilah terjadi Malhamatul Kubra, Armageddon lah istilah orang-orang Yahudi. Kemudian setelah terjadi Malhamatul Kubra, kemenangan kaum muslimin. Setelah terjadi kemenangan kaum muslimin, maka akan terjadi perang melawan Konstantinopel, dan Allah menangkan untuk merebut Konstantinopel. Kemudian setelah itu akan menyerang Romawi dan akan memenangkannya. Setelah itu kemudian muncul Dajjal. Setelah muncul Dajjal, perang melawan Dajjal. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa bin Maryam.
Kemudian setelah Isa bin Maryam membunuh Dajjal, maka Isa bin Maryam membawa kemenangan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana orang-orang ahlu kitab sebagian besar mereka masuk Islam. Kemudian setelah itu fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah fitnah Ya'juj dan Ma'juj, Isa dan kaum muslimin haji ke Baitullah Al-Haram. Kemudian setelah haji terjadi penghancuran Ka'bah oleh seorang laki-laki namanya Dzuswaiqataini. Seorang laki-laki membawa pasukan dari Ethiopia, kemudian menghancurkan Ka'bah sampai habis rata dengan tanah, kemudian diambil pembendaharaannya. Itu setelah meninggalnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah itu, kemudian kekacauan di mana-mana, maka muncullah dukhan. Munculnya gempa dulu dari arah timur, barat dan Jazirah Arab. Setelah itu dukhan. Setelah dukhan, baru kemudian terbit matahari dari arah barat. Setelah terbit matahari dari arah barat, kemudian muncul dabbah. Setelah kemudian muncul dabbah, muncul angin yang akan membunuh orang-orang yang masih ada keimanan walaupun sebiji dzarah. Setelah itu baru datang api, gabungan antara api Hijaz dengan api yang ada di Aden, Yaman, dan menggiring satu dunia menuju Syam. Ardu al-mahsyar, bumi di mana berkumpul manusia. Setelah mereka berkumpul di sinilah maka terjadi kiamat besar. Begitulah mungkin kira-kira berdasarkan beberapa redaksi dari kitab-kitab para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Qurtubi, Adz-Dzadkirah, kemudian Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, kemudian juga beberapa syuruhat sarah-sarah yang terdapat dalam kitab Sunan, itu menunjukkan tartib ini yang paling hasan, yang paling baik. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.